Hello English Department fellas, how are you today? Selamat datang di acara Bincang-Bincang Inspiratif bersama mahasiswa berprestasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Dan sebelum saya memulai dan memandu jalannya sesi bincang-bincang ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, saya Farah Shiba Fadila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memandu jalannya bincang-bincang. Namun, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Rizka Fezeni. Kak Rizka Fezeni ini lahir di Tangerang tanggal 21 September 1997. Statusnya belum menikah, pekerjaan mahasiswi, aktivitas saat ini mengajar dan bekerja paruh waktu, juga menyelesaikan skripsi. Pengalaman organisasi, yang pertama, Ikatan Duta Bahasa DKI Jakarta sejak tahun 2019 hingga saat ini, Kepala Departemen Kaderisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari tahun 2018 hingga 2019, dan yang terakhir, Staf Departemen Kaderisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sejak tahun 2017 hingga 2018. Moto hidup, Attitude, Brain, Beauty, Brilliant Determination. Pesan untuk peserta dan juga pendengar, life is full of synapses, so get ready for everything. Without any further ado, please welcome Kak Rizka Fezeni. Halo Kak Rizka, apa kabar? Halo Farah, Alhamdulillah sangat baik. Farah gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Iya, jadi kakak selama pandemi ini sudah ngapain aja nih? Selama pandemi yang jelas karena mahasiswa tingkat akhir, jadinya menyelesaikan pendidikan untuk meraih gelar sarjana atau mengerjakan skripsi. Iya. Terus aktif di Ikatan Duta Bahasa DKI Jakarta. Keren banget. Terus saat ini aku lagi ikut project jadi content writer di salah satu startup pendidikan di Indonesia. Gitu, Farah. Wah, hebat banget nih. Gimana sih Kak rasanya harus membagi waktu antara menyelesaikan studi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sambil tadi kakak bilang ada kegiatan duta bahasa juga apa tadi namanya? Jadi content writer. Nah, itu gimana rasanya Kak? Kalau dibilang gimana rasanya pasti ada dua hal sih. Di satu sisi aku merasa senang karena aku bisa dapat pengalaman yang lumayan banyak dari tahun ke tahun, dan yang sedihnya adalah memang waktu istirahatnya jadi berkurang. Iya. Tapi kan yang namanya kalau kita mengusahakan sesuatu pasti harus ada yang dikorbankan. Iya, bener banget. Ya gitu, jadi tergantung perspektif kita aja. Mau dibilang senangnya ada, sedihnya ada, keselnya ada, semuanya ada. Tapi tinggal kitanya aja mau pilih ada di perasaan yang mana gitu, Pak. Oke. Ngomong-ngomong Kak Rizka ini aku dengar-dengar dan aku lihat juga nih profilnya dari mahasiswa tingkat awal dari maba itu udah aktif banget ya Kak? Alhamdulillah. Iya, ceritain dong Kak, gimana kegiatan perkuliahan dan non perkuliahannya dari semester awal sampai semester akhir? Boleh diceritakan? Boleh banget. Jadi awalnya dulu pas aku SMA itu nggak pernah bener-bener yang ikut organisasi gitu. Terus yang namanya anak-anak mau masuk kuliah kan biasanya kepo tuh kan, dicari kuliah gimana ya gitu kan. Iya. Between when we were in high school gitu kan, apa sih bedanya sama kita dulu pas SMA atau SMP gitu. Terus kayak kebanyakan artikel bilang coba deh ikut organisasi gitu, organisasi tingkat prodi, fakultas, universitas, atau malah lintas univ dan lain-lain. Artinya adalah coba ikut organisasi gitu di dalam maupun di luar.
Nah, abis kayak gitu, terus kan kalau misalnya kita udah masuk kuliah kan, aku udah masuk kuliah, aku masuk prodi pendidikan bahasa Inggris itu lewat jalur SBMPTN gitu. Oke. Hmm, udah masuk nih kan namanya sekarang PKKMB gitu kan. Dulu Iya. aku namanya MPA, masa pengenalan akademik gitu. Sama aja sebenarnya konsepnya sama PKKMB, cuma dari tahun ke tahun itu kan memang ada pengubahan biasanya tergantung dari keputusan atau hal lain yang memang memutuskan untuk diganti namanya, tapi secara esensi substansi itu sama gitu. Jadi kayak ospek dulu kan namanya ospek ya kan, tapi karena Iya. ospek itu dinilai agak negatif karena ada penganiayaan dan lain-lain, akhirnya namanya yaitulah masa pengenalan akademik. Terus sekarang pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ya kan, cuman aku Iya. MPA namanya. Udah, terus aku ngelihat ini ada kakak-kakak yang merorganisir ini gitu kan, kegiatan ini namanya Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi atau BEM Prodi. Terus selama aku MPA itu juga ada ininya, ada pengenalannya, jadinya aku kayak tertarik apa sih ini BEM gitu ya. Udah, akhirnya di semester kedua aku bergabung sama Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, departemennya departemen kaderisasi gitu. Nah, terus udah setahun ngerasain seru juga ya gini-gini. Terus membagi waktu gitu kan, membagi fokus antara harus fokus kuliah sama fokus di organisasi. Terus ketagihan lanjut tahun berikutnya jadi kepala departemen kaderisasinya. Habis gitu aku di sela-sela itu selama jadi staff dan juga jadi kepala departemen, aku juga ikut berbagai lomba dari tingkat regional, tingkat universitas, dan juga tingkat nasional, karena aku punya visi di tahun berikutnya ketika aku udah diperbolehkan, aku ikut seleksi mahasiswa berprestasi gitu. Nah, Wah. ya, terus udah ikut, alhamdulillah juara 3. Habis selesai juara 3 itu, berikutnya aku coba daftar di Duta Bahasa DKI Jakarta. Alhamdulillah kepilih masuk jadi finalis. Nah, terus udah tuh di finalis, aku belum dikasih kepercayaan untuk jadi juara karena memang pada saat itu pemilihan Duta Bahasa DKI benar-benar luar biasa orang-orangnya, tapi sampai finalis pun itu aku udah senang banget gitu, Farah. Jadi selama aku semester awal sampai semester akhir, aku coba berbagai pengalaman untuk menemukan berbagai pengalaman gitu, karena aku pikir selama masih muda dan selama masih mampu, kita harus coba berbagai pengalaman yang di bidang positif kayak gitu kan, karena kita tahu rasanya jadi ini jadi rasanya jadi ini tuh kayak gini gitu. Jadi senang aja kalau aku orangnya punya banyak pengalaman, ketemu banyak orang, punya relasi di berbagai tempat, itu rasanya menyenangkan kayak gitu. Iya, jadi mumpung masih muda, masih ada tenaga, ada banyak waktu juga, dicobain semuanya ya, Kak? Yeah, that's right gitu. Iya, tadi ngomongin salah satunya kan ada tentang Mawapres tuh, Kak. Bisa nggak diceritain sedikit kenapa akhirnya Kakak memilih untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi? Oke. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa aku ikut Mawapres, itu karena aku dari dulu selalu punya prinsip orang itu harus kenal aku karena aku berprestasi kayak gitu. Wow, keren banget. Iya, jadi dari aku dulu kecil sampai alhamdulillah sekarang memang kehidupan aku selalu punya target untuk setidaknya punya satu prestasi gitu. Entah itu dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, atau intinya dalam setahun, aku harus pernah ikut kompetisi. Baik itu menang atau enggak, itu enggak masalah. Yang penting adalah aku punya pengalaman di satu kompetisi kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya waktu itu ada tuh pemilihan mahasiswa berprestasi kayak gitu. Terus aku lihat ada nama senior kita dulu tahun 2015, senior aku juga, terus coach aku juga untuk di Mawapres, namanya Kak Tita Desyara gitu kan. Oh, Kak Tita, ya, aku tahu. Iya, beliau juga sangat luar biasa di pendidikan bahasa Inggris. Semua orang pasti tahu beliau gitu. Jadi beliau juga coach aku dulu sampai akhirnya aku juara 3 mahasiswa berprestasi gitu, Farah. Wow, keren banget. Iya gitu. Terus lanjut Kak? Iya. Terus abis itu aku penasaran apa sih yang namanya mahasiswa berprestasi gitu. Kayak
jangan-jangan ini salah satu kompetisi yang bisa mendorong aku atau apa ya namanya, shaping diri aku untuk benar-benar jadi orang yang sesungguhnya, berprestasi sesungguhnya gitu kan. Nah terus abis gitu ya udah aku banyak ikut lomba, terus akhirnya ikut pemilihan itu gitu. Dan di mahasiswa berprestasi itu juga ternyata nggak bisa pinter cuma secara akademik, tapi kamu harus juga pinter secara emosional gitu. Nah akhirnya di mahasiswa berprestasi inilah yang akhirnya mengubah prinsip aku, semakin mempertajam, memperkuat prinsip aku kalau kita nggak bisa cuma pinter secara akademik atau intelektual gitu. Kita harus pinter juga secara emosional atau pinter secara apa ya namanya, nggak cuma pinter intelektual, tapi kita juga pinter untuk bisa berkomunikasi gitu loh. Intinya kayak gitu, soft skill ya namanya. Iya. Kayak gitu. Nah itu, tapi intinya adalah aku ikut mahasiswa berprestasi karena aku sangat berprinsip untuk bisa berprestasi, dan akhirnya aku tahu Mawapres ini merupakan salah satu wadah untuk berkembang secara lahir dan batin. Kayak gitu, Farah. Wah, keren banget tuh. Untuk seleksi Mawapres itu kakak mempersiapkan apa aja sih? Oke, kalau itu yang jelas pasti ikut lomba dari berbagai universitas dan berbagai tingkatan gitu. Jadi dari yang tingkat universitas, tingkat regional, nasional, dan juga internasional gitu. Apalagi yang kreditnya atau skornya paling besar adalah internasional dan sifatnya individu kayak gitu. Dan jangan lupa juga yang berkaitan dengan prodi gitu. Misalnya prodi kita apa? Pendidikan bahasa Inggris. Nah di Mawapres akan punya nilai yang besar ketika ikut misalnya anggaplah speech competition, terus tingkatnya internasional, terus dia individu kan, nah itu punya skor yang tinggi kayak gitu. Nah terus selama aku ikut Mawapres itu juga aku baru tahu kalau mahasiswa berprestasi itu penilaiannya nggak cuma yang berkaitan dengan prestasi secara intelektual. Nah di dalam Mawapres itu juga ada penilaian organisasi gitu. Jadi organisasi itu juga punya nilai untuk di Mawapres gitu. Jadi ketua BEM itu ada nilainya dari tingkatan prodi, fakultas, dan universitas itu juga ada. Terus jadi volunteer, kayak volunteer Asian Games itu juga ada gitu. Para jadi intinya selama persiapan itu aku mempersiapkan prestasi secara intelektual dan juga organisasi kayak gitu. Jadi banyak ya pertimbangannya untuk menjadi mahasiswa berprestasi ya kak? Iya, banyak lumayan. Dan untuk tahapan seleksi Mawapresnya nih, itu kan pasti berjenjang ya. Itu seperti apa sih kak tahapannya? Oke. Nah, tahapannya itu secara umum ada tahapan prodi, fakultas, dan universitas. Nah, kalau dari yang tahapan prodi itu tiap prodi punya kebijakannya masing-masing. Yang dimaksud dengan kebijakannya adalah ada prodi yang langsung menunjuk gitu. Misalnya untuk prodi pendidikan bahasa Inggris langsung namanya si A dan B, ada yang kayak gitu. Karena biasanya dosennya udah tracking dari semester awal bibit-bibit untuk Mawapres selanjutnya gitu. Nah, itu atau cara lain bisa juga lewat tes. Jadi prodi itu nanti mengadakan tes, terus nanti akhirnya kepilihlah yang dapat top score, itu nanti yang lanjut untuk di fakultas gitu. Nah, udah di fakultas nanti ada menuju, jadi dari semuanya itu dikumpulkan, perwakilannya biasanya berkisar 3-5 orang deh kalau aku nggak salah untuk dari prodi ke fakultas. Nah, nanti ada tuh semifinalis. Nah, jadi dari yang banyak itu dipilihlah semifinalisnya. Nah, dari semifinalis itu nanti ada pemberkasan segala macam, terus nanti dilihat lagi yang top skor siapa. Akhirnya kepilihlah dari tiap prodi itu diambil satu finalis untuk maju ke grand finalnya Mawapres. Udah, nanti di grand final Mawapres ada juara 1, 2, 3, terus nanti ada yang favorit, terinspiratif segala macam. Nanti diambil juara 1 dan 2-nya untuk maju ke universitas. Nah,
dari universitas nanti itu ada lagi tingkatannya, jadi dibedakan antara yang sarjana dan diploma kayak gitu. Nah karena di fakultas kita di FBS itu cuma ada sarjana, makanya sarjana semua. Tapi kalau misalnya kayak di fakultas teknik itu kan mereka ada tuh yang D3. Nah Iya, itu FE juga. nah iya, nanti pilihannya mereka beda antara yang S1 dan yang D3 gitu. Jadi nggak S1 langsung lawan D3, D3 lawan S1, enggak. Mereka punya ininya sendiri, koridornya sendiri. Jadi yang S1 lawan S1 semua, yang D3 juga lawan D3 semua gitu. Terus udah juara 1 dan 2 tadi tiap-tiap fakultas maju ke universitas. Nah, nanti dari universitas diambil juara 1 dari tiap jenjang. Jadi juara 1 sarjana dan juara 1 diploma untuk maju ke nasional gitu. Nah, terus dari nasional nanti ada pemberkasannya lagi sesuai dengan apa namanya petunjuknya, ada kayak suratnya gitu. Nah, nanti lumayan ada beberapa kali penyisihan dan nanti barulah masuk 10 atau 20 besar finalis Mawapres nasional gitu alurnya sampai ke nasional kira-kira. Oke. Kalau untuk seleksi Mawapres tingkat fakultas itu kira-kira makan waktunya berapa lama tuh, Kak? Kalau fakultas itu dihitung dari awal sampai akhir mungkin sekitar 3 bulan menurutku. Ya, dari awal itu kita ada sekolah Mawapres. Jadi sekolah Mawapres itu nanti isinya adalah materi-materi terkait dengan penilaian di Mawapres dan juga apa sih esensi dari Mawapres kayak gitu. Itu beruntun biasanya tiap minggu sekali gitu-gitu. Nah, terus di situ juga termasuk pemberkasan, terus persiapan menuju semifinalis dan finalisnya sampai dengan penganugerahan di akhir gitu. 3 bulan lah kira-kira. Oke, selama 3 bulan itu ada nggak Kak hal-hal menarik yang Kakak alami? Iya, yang paling menarik yang tadi aku udah sebutin di awal itu kayak aku kan dulu Mawapres mikirnya ini orang-orang yang bener-bener pinter, istilahnya pinternya overdosis lah ya, bener-bener gitu kan. Pasti orang mikirnya dari nama mahasiswa berprestasi tuh ini orang pinter overdosis, iya jelas pinter overdosis. Tapi yang paling menarik adalah mahasiswa berprestasi itu enggak sekedar cuma pinter overdosis, tapi sosialnya pun harus pinter overdosis gitu. Jadi dalam Mawapres itu kita perlu pinter secara emosional dan juga intelektual. Itu yang paling amat sangat mengambil perhatian aku, yang paling besar adalah poinnya itu. Jadi itu menggugah pemikiran aku juga kalau kita itu bukan apa-apa sebenarnya tanpa orang lain kayak gitu. Kita nggak akan bisa jadi pinter secara utuh kalau kita nggak membagi ilmu itu ke orang lain kayak gitu. Karena kayak aku sempat mencoba bereksperimen gitu kan, apa benar ya kalau misalnya kita juga punya kepintaran emosional, itu juga kita bisa pintar secara intelektual bahkan lebih dari level yang kita harapkan. Dan itu ternyata benar. Kayak aku coba ketika menang lomba atau ketika lomba itu aku benar-benar ramah, terus mencoba ikhlas gitu kan, terus pas juara itu nggak sombong, artinya nggak jumawa gitu kan. Untuk jadi diri aku, jadi kayak kalau peribahasa kayak padi semakin beris semakin merunduk. Iya. Makin banyak kesempatan yang bisa aku dapat, bahkan kayak berkali-kali juara 1-2 kayak gitu. Nah, sekali aku pernah mencoba gue sombong waktu itu juara 3 kan, dan itu setelahnya justru parah. Jadi langsung kayak drop sampai nggak masuk ke finalis segala macem kayak gitu. Nah, terus juga itu yang pertama. Yang kedua adalah punya banyak relasi. Semakin kita jumawa, kadang teman kita ya itu aja gitu. Bahkan aku tolong sama justru kenalan, bukan sama teman aku. Cuma gara-gara waktu itu aku ngajak ngomong dia pas aku kompetisi kayak gitu. Aku lupa di lomba apa, tapi akhirnya dia yang nolong aku. Waktu itu aku ada butuh apa, dan itu justru dia yang bantuin aku sampai aku lolos tahap apa gitu di lomba itu. Kayak gitu parah. Jadi aku kayak semakin wow, ternyata Mawapres yang benar-benar diharapkan itu memang pada akhirnya membentuk kita untuk jadi manusia yang memang bisa menjadi yang luar biasa gitu, nggak cuma pinter intelektual tapi juga pinter emosional, dan juga itu berpengaruh ke hidup kita kayak gitu. Oke.
Nah terus yang kedua, cuma 2 poin sih sebenarnya yang aku paling seneng di pemilihan Mawapres pas zaman aku, yaitu yang pertama. Dan yang kedua adalah pas waktu zaman aku itu nggak ada yang ambisius sama sekali gitu. Jadi pas angkatan aku waktu itu aku lupa aku tahun 2019 berarti ya. Tahun berapa ya kemarin? Aku lupa ya 2018 pokoknya angkatan aku lah. Itu bener-bener anaknya nggak ada yang ambisius. Itu tuh bener-bener kita ketawa-ketawa di situ. Bahkan hari H pemilihan aja itu bener-bener kayak ya udahlah yang menang siapa aja bodo amat, yang penting kita senang-senang kayak gitu, sesenang itu gitu. Bahkan sampai itu kebawa rasa kebersamaannya itu sampai sekarang kayak gitu. Dan itu bener-bener salah satu kompetisi di mana yang bener-bener kompetisi luar biasa tapi nggak ada rasa ambisius sama sekali. Jadi bener-bener menikmati tiap proses, stresnya, senengnya, sampai penganugerahan itu sampai kita nangis gitu, karena pada akhirnya dipilihlah dari kita semua itu yang terbaik kayak gitu. Parah. Iya, kalau aku lihat kayaknya Mawapres angkatan kakak tuh bener-bener jiwa kekeluargaannya tuh dapet ya, walaupun ada satu perwakilan dari Mawapres FBS yang lolos ke tingkat nasional kan waktu tahun kakak. Iya, Kak Bima Dewanto dari Sastra Indonesia berhasil. Iya. Keren banget sih, aku ngelihat kalau di IG Mawapres tuh, kok ini kayaknya nggak ada kompetisi yang sikut-sikutan, yang serem gitu kan. Bener-bener kekeluargaan, tapi hebat-hebat semua orang-orangnya. Salut sih. Iya, para alhamdulillah, makanya kan jarang ya nemu atmosfer yang kayak gitu, nemu orang-orang yang kayak gitu. Sangat. Iya, apalagi bisa satu frekuensi gitu kan. Iya, betul. Oh iya, jadi kan kakak Mawapres tingkat fakultas mewakili prodi nih. Pasti kan orang-orang di sekitar menaruh harapan, dan kakak sendiri sebenarnya apa sih yang diharapkan dari titel Mawapres itu sendiri? Oke, kalau misalnya dibilang harapan, kayaknya secara umum kayak yang tadi udah aku jelasin, aku pengen orang kenal aku karena prestasi kayak gitu. Terus aku juga kayak harapannya adalah pengen aku bisa untuk jadi contoh bagi setiap orang gitu. Mungkin ada orang yang nganggep kalau Mawapres ngapain sih, cuma pinter intelektual gitu-gitu aja. Tapi setidaknya orang-orang ketika melihat aku, mereka bisa mendatangi aku untuk cerita, diskusi, atau nanya-nanya gitu. Intinya aku bisa berguna buat orang lain gitu, setidaknya untuk teman mereka bercerita masalah intelektual atau masalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswanya mereka kayak gitu sih gampangnya. Sisanya ya paling yang kayak masalah-masalah teknis, ditanya Mawapres itu gimana kak, ini apa gimana kak, yang kayak gitu. Tapi intinya adalah aku harapannya adalah pengen bisa jadi orang yang mereka ajak diskusi terkait kemahasiswaan, dan juga yang jelas pasti bisa mempertahankan reputasi pendidikan bahasa Inggris secara prestasi di tingkat fakultas gitu. Oke, ya aku juga jadi ingat salah satu kutipan. Aku pernah baca buku, terus ada kutipan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Aku jadi ingat tuh kak. Iya, ngomongin tentang dunia perkuliahan nih, sekarang kan lagi masa pandemi, terus juga perkuliahan semuanya jadi serba online. Mau kuliah jadi online, untuk rapat organisasi juga jadi online. Kira-kira menurut pendapat kakak sendiri nih ya, kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa berprestasi walaupun sekarang ini kondisinya adalah kita melakukan perkuliahan secara daring atau online, itu kiat-kiatnya apa kalau bagi seorang Kak Rizka Fezeni? Kiatnya yang pertama dan penting adalah manajemen persepsi gitu. Jadi aku sempat baca buku Filosofi Teras, bukunya Pak Henry, itu sekarang emang lagi fix banget kan. Iya benar.
itu belum habis sih, tapi beberapa bagian udah aku baca, dan yang paling penting yang beliau juga sampaikan adalah manajemen persepsi. Nah, kenapa hal ini penting? Karena yang tadi aku sempat bilang sebelumnya yang terkait Farah tanya perasaan aku ada kegiatan ini itu bisa senang, sedih, kesel dan segala macam itu adalah tergantung kita gitu. Jadi kita harus memanage persepsi kita dulu bahwa selama daring ini pembelajaran online, distance learning, online learning itu nggak akan bisa mematahkan jalan kita untuk bisa jadi mawapres kayak gitu. Nah, hal ini terbukti kenapa? Karena pun di kompetisi-kompetisi itu banyak yang sekarang juga via daring kayak gitu, dan via daringnya itu pun cukup memudahkan. Contohnya kayak beberapa speech competition dan juga debate competition itu mereka semuanya daring, yang mereka itu cuma lewat video. Jadi kayak di record videonya, dan nanti videonya itu di-upload ke Google Drive. Nah, nanti baru di situ penilaian. Nah, titik keuntungannya adalah kita bisa latihan lebih jauh, itu pasti. Dan pressure-nya itu juga sedikit lebih bisa kita tanggulangi kayak gitu, karena kan kita cuma berhadapan sama kamera kayak gitu, dan juga kita punya waktu preparation yang lebih kayak gitu kan, kita bisa research more and more articles, journal and so on kayak gitu kan, dibanding kita langsung kayak on the spot gitu competition-nya. Nah, dari yang kayak gitu, nah jadinya balik lagi ke persepsi kita, kalau kita itu juga bisa jadi mawapres walaupun daring kayak gini, karena pun opportunity-nya semakin kebuka dari sisi teknikal, dan juga yang kedua adalah secara keuangan. Dulu pas aku ikut berbagai kompetisi itu tuh semacam kayak gambling gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya aku ikut kompetisi ini, kalau misalnya aku worst case-nya aku kalah, nah berarti uang aku angus kayak gitu, karena lumayan gede parah. Kayak satu competition itu sekitar 150.000, bahkan debate biasanya 300, 500 atau malah 1 juta biasanya, karena itu di luar kota segala macam gitu kan, belum akomodasi kita. Iya, bener banget. Kan? Nah, tapi ketika pandemi kayak gini, justru kompetisi itu harganya murah, walaupun scale atau skalanya itu nggak berubah. Misalnya sekarang tetap nasional, tapi uangnya cuma sekitar 50.000, bahkan ada yang 30.000 kayak gitu, karena mereka menganggap ini via daring ya kan, mereka butuh fasilitasnya nggak sebanyak kalau kita on the spot gitu. Nah, itu yang terpenting adalah manajemen persepsi kayak gitu. Jadi kita harus tetap meyakinkan diri kita, karena persepsi ini yang paling amat sangat menentukan kita itu ke depannya gimana kayak gitu. Kayak misalnya kita udah anggap nih, aduh berat banget nih lagi kayak gini, nah pasti hari-hari berikutnya udah makin males, karena itu jadi tertanam di diri kita kalau hal ini sulit, gak akan kita atasi gitu. Nah, makanya dari awal aku udah sebutkan manajemen persepsi kayak gitu, karena itu yang nantinya akan menentukan kita itu ke depannya gimana, terus set mood kita itu gimana kayak gitu. Itu yang pertama, manajemen persepsi. Keren banget Kak pesannya, ampun deh. Speechless aku dengernya. Bisa aja Farah, karena manajemen persepsi itu penting banget. Contohnya gini, yang paling gampang, ada 2 hal. Yang pertama adalah kita antara belajar sama jalan-jalan. Anggaplah belajar di rumah sama jalan-jalan. Kalau menurut Farah lebih pilih mana? Belajar atau jalan-jalan? Misalnya dari weekend nih, lebih milih belajar atau milih jalan-jalan? Misalnya dikasih 2 pilihan. Wah, kalau aku jujur lebih milih belajar sih. Lebih milih belajar. Iya. Oke. Ini bukan karena aku seorang mahasiswa berprestasi kan, terus ngomong. Iya, bukan. Emang beneran kayak gitu kok. Oke. Nah, kenapa Farah lebih pilih belajar daripada jalan-jalan? Karena kalau buat aku, kalau misalnya jalan-jalan itu sendiri kan, we spend money, we spend time for our excitement gitu kan. Sedangkan kalau untuk belajar, aku juga merasa senang, tapi di sisi lain nggak banyak waktu yang kebuang sia-sia, nggak banyak uang yang kebuang juga, dan aku bisa dapet banyak ilmu baru dari 1 hari aku belajar itu. Kalau buat aku pribadi sih gitu Kak.
Nah, itu dia aku bilang, that's the point gitu. Jadi ada orang yang milih belajar, ada orang yang milih jalan-jalan. Farah milih belajar karena menurut persepsinya Farah, belajar itu asik kan? Iya. We gain more knowledge, we broad our horizon gitu kan. Jadi kayak kita membuka cakrawala kita gitu. Nah, tapi untuk sebagian orang akan pilih untuk jalan-jalan. Iya, benar. Jalan-jalan itu bareng sama keluarga, bisa ketawa-ketawa, bisa strolling around gitu kan. Nah, makanya itu yang aku bilang, semua itu tergantung persepsinya kita. Kita mandang hal ini gimana gitu. Bisa jadi sebagian orang nggak pilih untuk belajar karena udah hari Senin sampai Jumat gue udah belajar every single day, masa nggak ada sih space buat gue bisa rewinding gitu. Bener banget. Nah itu makanya aku bilang semua itu tergantung manajemen persepsi kita kayak gitu. Dan semua orang juga punya persepsi yang berbeda kan. Nah itu dia parah gitu, makanya kenapa ada orang yang bilang ini enak, ini nggak enak gitu, karena itu tadi persepsinya. Ya, dan kita juga nggak bisa menjudge orang dengan persepsinya mereka masing-masing, karena persepsi itu nggak ada yang salah. Ya, semua tergantung pilihan. Ya. Iya. Kita nggak pernah tahu kan kondisi orang itu kayak apa gitu. Iya, bener banget, Kak. Oh iya, sayang banget nih, kita udah masuk ke penghujung apa nih namanya, wawancara podcast? Bincang-bincang kali. Iya, bincang-bincang. Oke. Dan yang terakhir nih, Kak, pesan dari Kariska Vezeni untuk mahasiswa baru pendidikan bahasa Inggris angkatan 2020 dalam menjalani kehidupan akademik yang ya mungkin semester awal ini akan melaksanakan perkuliahan secara daring, dan kemudian nanti jika semuanya sudah membaik akan kembali offline, akan kembali melakukan pertemuan tatap muka. Dan pesan-pesan dari Kariska apa nih sebagai seorang senior dan sebagai seorang mawapres? Pesan dari aku adalah yang paling penting adalah life is full of snaifus gitu. Jadi kayak hidup ini akan begitu banyak kejutan. Jadi di dunia perkuliahan pun akan banyak kejutan. Jadi siap-siap, perbanyak senjata, baik itu secara intelektual ataupun secara soft skills. Itu yang penting secara gambaran umum kan, karena mereka transition dari high school ke university gitu. Terus yang kedua, ini yang sering aku bilang sama dulu anak-anak aku di BEM, di Badan Eksekutif Mahasiswa, kalau limitation comes within you gitu. Jadi kayak keterbatasan itu sebenarnya datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita membatasi cuma bisa anggaplah cuma bisa jadi mahasiswa kuliah pulang ya karena itu kita yang memilih itu dan kita yang memang menjadikan patokan itu untuk diri kita gitu. Tapi sebenarnya kita bisa jadi apapun yang kita mau selama kita mau berusaha kayak gitu. Parah itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah pesan aku selama di kuliah, cobalah untuk mencoba hal-hal baru yang positif. Contohnya coba untuk ikut organisasi, baik itu organisasi di kampus ataupun organisasi di luar kampus. Intinya adalah organisasi. Coba perbanyak relasi dan coba belajar hal-hal baru selama masih muda dan selama mahasiswa. Itu kesempatan amat sangat terbuka lebar, mau exchange, mau apapun, pokoknya intinya adalah tingkatan mahasiswa ini adalah salah satu tingkatan yang paling amat sangat membuka banyak kesempatan untuk bisa menjadi apapun gitu. Wah, makasih banyak Kak pesan-pesannya. Kayaknya pesannya nggak cuma bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020, tapi aku dan teman-teman yang lain angkatan-angkatan atas juga jadi termotivasi nih atas pesan-pesannya Kakak. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama Farah. Oke, jadi sekian bincang-bincang saya dengan Kak Rizka Vezeni selaku mahasiswa berprestasi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tahun berapa Kak? 2019 ya? Aku ini agak lupa nih antara tahun 2000, kayaknya 2019 deh, iya benar-benar 2019 ya. Oke, benar.
Oke, terima kasih banyak Kak Rizka. Semoga sukses terus, semoga lancar wisuda dan lancar sidang dan wisudanya. Amin. Semoga karirnya juga ikut bersinar. Amin. Terima kasih Farah, doa yang sama untuk Farah. Amin, terima kasih. Iya Farah, oke deh aku tutup ya. I'll see you soon Farah, bye-bye. Bye.